Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anas Mahendro. Saya selaku moderator di kelompok 3 dalam tema penyelesaian sengketa medis. Adapun anggota kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi sengketa medis. Sengketa medis berasal dari dua kata, yaitu sengketa dan medis. Dari KBBI, sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembatahan. Sedangkan kata medis berarti suatu yang berhubungan dengan kedokteran. Jadi sengketa medis adalah pertentangan yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga medis. Dan juga sengketa medis merupakan kelalaian dari para tenaga medis terhadap pasien. Saat ini proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan kesalahan dalam jangka profesinya yang mengakibatkan kerugian kepada pasien, maka kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Terdapat beberapa ciri-ciri dari sengketa medis. Yang pertama itu adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien. Yang kedua, adanya kesalahan maupun kelalaian. Yang ketiga, adanya objek yang berupa upaya penyembuhan. Yang keempat, adanya pihak yang dirugikan. Dalam hal ini itu pasien. Jenis sengketa medis yang pertama itu ada sengketa administrasi di sini karena adanya terhadap administrasi kedokteran. Contohnya itu pelanggaran hukum administrasi negara seperti menjalankan praktik tanpa izin, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan izin dimiliki oleh dokter telah kadaluarsa, dan yang terakhir maupun dokter menjalankan praktik tanpa membuat catatan medis yang jelas. Kedua, sengketa etika medis. Sengketa ini terjadi karena pelanggaran etika medis yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan. Contohnya, dokter melakukan tindakan sebelum adanya informed consent terhadap pasien ataupun keluarga pasien. Padahal, pasien tidak berada pada kondisi darurat yang memerlukan tindakan sebelum informed. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang jenis sengketa, yaitu sengketa hukum. Kelanjutan dari sengketa administratif maupun etika medis dengan membawa sengketa tersebut ke ranah hukum apabila penyelesaian dari sengketa administratif maupun sengketa etika medis dirasa tidak memuaskan para pihak. Pelaporan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia, hasil keputusan MK DKI akan menjadi acuan bagi pasien dalam gugatan pidana ataupun perdata. Dalam penyelesaian sengketa medis melalui jalur litigasi itu ada 3. Yang pertama, penyelesaian melalui perdata, yang kedua melalui jalur pidana, dan yang terakhir administrasi atau tata usaha negara. Yang pertama, penyelesaian sengketa medis melalui jalur peradilan perdata di peradilan umum, yaitu ada pada pasal 32 huruf Q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan pasal 1238 sampai 1239, pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata, gugatan non-prestasi atau perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyelesaian sengketa medis secara pidana melalui peradilan umum. Pasien membuat laporan polisi telah terjadi tindak pidana atas dirinya berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.
Yang ketiga, penyelesaian sengketa medis secara administrasi atau tata usaha negara melalui peradilan administrasi atau tata usaha negara. Pada prinsipnya sama dengan jalur pengadilan perdata, tapi ada tambahan proses dismisal. Sengketa kedua pihak akan dinilai oleh hakim pada proses ini. Apakah sengketa ini layak diteruskan ke pengadilan tata usaha negara? Dari hasil proses sengketa tata usaha negara dikeluarkan keputusan tata usaha negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun contoh penyelesaian secara litigasi yaitu diambil dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3203 K garing PDT garing 2017 junto Putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta nomor 669 garing PDT garing 2016 garing PT DKI junto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 11 garing PDTG garing 2016 garing PN Jakarta Barat. Kasus posisinya yaitu penggugat yang bernama Samad Ngadimin sebagai pasien, tergugat bernama Dr. Gigi Yus Anjojo DH sebagai dokter gigi. Tindakan medik yang dilakukan yaitu implan gigi sebanyak 5 kali. Konfliknya yaitu penggugat merasa setelah tindakan medik dilakukan, bagian dalam mulutnya gusi terasa sakit dan muncul bau tidak sedap. Kemudian penggugat meminta pertanggungjawaban tergugat, namun tergugat menjawab bahwa tidak ada masalah pada implan gigi yang dilakukan. Merasa tidak puas, penggugat kemudian mengangkat permasalahan ini melalui gugatan ke pengadilan perdata. Selanjutnya, penyelesaian sengketa medis non litigasi. Penyelesaian sengketa medis non litigasi merupakan cara-cara penyelesaian sengketa yang diambil di luar pengadilan. Dalam penyelesaian ini digunakan untuk agar mendapat kesepakatan bersama antar kedua pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa medis non litigasi dapat ditempuh dengan berbagai cara. Yang pertama itu arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan di dalam pasal 1 angka 1 bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase ini memiliki beberapa keunggulan penting. Yang pertama, dapat dijamin kerahasiaannya. Yang kedua itu dapat dihindari dari keterlambatan proses maupun administrasi. Yang ketiga, para pihak yang bersengketa bisa memilih arbiter mana yang bisa mereka gunakan. Yang keempat, para pihak ini bisa memilih pilihan hukum, tempat, serta cara berproses di arbiternya. Cara kedua, sehabis arbitrasi itu ada cara ADR atau alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa melalui prosedur di luar pengadilan bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Nah, di dalam ADR ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak dengan pihak lain. Satu pihak berperan sebagai klien dan satu pihak lain berperan sebagai konsultan. Selanjutnya, sehabis konsultasi, yang kedua itu ada mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator dalam hal ini di mediasi ini bersifat aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian non litigasi yang ketiga dan yang keempat. Nah, yang ketiga yakni konsiliasi, yakni penyelesaian sengketa secara damai yang menggunakan orang ketiga dengan cara berdamai. Nah, dengan orang yang ketiga ini disebut dengan konsiliator, di mana keuntungan dengan menggunakan konsiliasi ini lebih menguntungkan untuk berbagai pihak. Nah, penyelesaian non litigasi yang keempat yakni pendapat ahli, di mana pendapat ahli ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa menurut ahli dan kemampuan seorang ahli tersebut. Nah, selanjutnya badan penyelesaian sengketa konsumen, di mana badan penyelesaian sengketa konsumen ini berdasari hukum pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Nah, untuk badan penyelesaian sengketa konsumen medis itu tertera pada pasal 31, di mana pada pasal itu mereka itu menyebutkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, dan mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, dan didengarkan keluhannya dan pendapatnya, dan mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, memperoleh kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian.
Contoh kasus non-litigasi yaitu ada sengketa medis di sebuah rumah sakit bersalin di Makassar yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi menggunakan mediasi setelah seorang pasien meninggal dunia dalam proses persalinan normal. Awalnya, keluarga pasien melaporkan dugaan malapraktik ke pihak kepolisian yang kemudian melakukan penyelidikan. Pihak rumah sakit untuk menjaga hubungan baik menginisiasi proses mediasi dengan melibatkan mediator. Dalam mediasi, keluarga pasien mengungkapkan kekecewaan terhadap pelayanan rumah sakit dan menduga bahwa kematian pasien dapat dihindari jika dilakukan operasi sesar sesuai dengan saran keluarga. Pihak dokter menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis, tindakan operasi sesar tidak diperlukan. Setelah diskusi dan pertimbangan, mediasi menghasilkan kesepakatan berupa pemberian santunan dan pembebasan biaya perawatan oleh rumah sakit sebagai bentuk bela sungkawa. Kesepakatan ini dituangkan dalam akta perdamaian yang disahkan oleh mediator dan keluarga sepakat untuk mencabut laporan pidana. Dengan akta perdamaian ini, penyelidikan dihentikan oleh kepolisian atau SP3 dan sengketa medis diselesaikan secara damai tanpa melalui pengadilan. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami adalah sengketa medis adalah konflik yang muncul antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga medis atau fasilitas kesehatan akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan medis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelesaian sengketa medis lebih diutamakan melalui jalur non-litigasi. Meskipun penyelesaian litigasi tetap menjadi opsi jika jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil. Sengketa medis ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sengketa administratif, sengketa etika medis, dan sengketa hukum. Dengan penyebab umumnya seperti pelanggaran etika, disiplin, hak pasien, atau kepentingan masyarakat. Kasus-kasus sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi dan non-profesi. Lembaga profesi seperti Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Melalui jalur non-profesi, ada litigasi dan non-litigasi. Contohnya, kasus litigasi adalah gugatan terhadap Dr. Gigi Yus Anjojo, DH, di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan penjelasan terkait pemasangan implan gigi, sehingga diwajibkan membayar ganti rugi. Di sisi lain, terdapat kasus sengketa medis di Makassar berhasil diselesaikan secara damai melalui mediasi, menghasilkan kesepakatan berupa santunan dan pembebasan biaya oleh rumah sakit, yang mendorong keluarga mencabut laporan pidana. Kedua contoh ini menegaskan bahwa pentingnya tanggung jawab tenaga medis, pemenuhan informed consent, dan pendekatan penyelesaian sengketa yang adil untuk melindungi semua pihak.